Shalom dan horas untuk kita semua. Shalom dan horas untuk kita semua. Kristus Tuhan. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Kristus menang, kita pun ikut menang. Puji Tuhan, sungguh Kristus telah bangkit. Kristus menang, kita juga ikut menang. Kristus bangkit, virus corona akan lenyap. Amin. Benar, Kristus bangkit, virus corona akan lenyap. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan bersukacita karena kita dapat merayakan Paskah bersama di rumah kita masing-masing. Dengan sukacita, pendeta, Bibelfro, dan majelis jemaat gereja kita menyampaikan kepada seluruh jemaat yang sedang berkumpul saat ini di rumahnya masing-masing. Selamat Paskah untuk kita semua. Kristus Tuhan, Kristus telah bangkit. Kami sekeluarga juga menyampaikan selamat Paskah untuk kita semua. Kristus Tuhan, Kristus telah bangkit. Haleluya. Dengan semangat Paskah, marilah kita nyanyikan Nunga Hede Kristusi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersukacita karena Kristus Yesus telah menang melawan kuasa maut. Kemenangan Tuhan Yesus Kristus adalah kemenangan kita juga. Itulah sukacita kita di pesta Paskah kali ini. Meskipun perayaan Paskah ini kita laksanakan di rumah kita masing-masing karena wabah virus corona. Kristus Tuhan, Kristus telah bangkit. Amin. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu kepada kami sekeluarga. Lindungilah kami dari wabah virus corona ini karena kasih setia-Mu. Ya Tuhan Yesus, selamatkanlah kami dari segala bahaya karena kebangkitan-Mu dari kubur. Saudaraku, marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan yang agung itu dengan nyanyian Nunga Talu Hamadea. Nunga
Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita bernyanyi. Hukum Taurat di Pesta Paskah minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 13, demikian bunyinya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikian bunyinya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Haleluya.
kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendustakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa-dosa pelanggaran kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami mengakui bahwa jika kami sedang dirundung masalah dan penderitaan hidup, kami tidak datang ke hadapan-Mu untuk meminta pertolongan. Kami sering mengandalkan kekuatan dan pikiran kami untuk mengatasi semua masalah yang sedang kami hadapi, dan kami sering jatuh ke dalam dosa karena percaya kepada kekuatan duniawi ini. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami karena kasih setia-Mu kepada kami. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa-dosa pelanggaran kami. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati kami supaya kami dikuatkan untuk bertobat dan melakukan segala perintah. Kiranya Roh Kudus menguatkan hati dan pikiran kami sehingga iman kami bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa-dosa pelanggaran kami. Mari kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari dikasih yang buku nomor 94 ayat 1 dan 2.
yang ditetapkan di Pesta Paskah hari Minggu ini yang tertulis dalam Mazmur pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita membacanya secara responsorial. Demikian bunyinya, saya membacakan ayat 1 sampai dengan ayat 2. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripada-Mu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ayat 7 kita bersama. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Demikian bunyinya, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari UPD 92. Saudara-saudari seiman, firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 55 berkata, Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah benar-benar anak Allah yang hidup, dan maut itu berada di bawah kuasanya. Kematian tidak dapat menahannya. Sebaliknya, Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya dari kubur. Di Pesta Paskah ini, apakah yang dapat kita katakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus sebagai bukti keikutsertaan kita bersukacita merayakan hari kemenangannya itu? Kita layak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita melawan dosa dan maut melalui kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kiranya kebangkitan Tuhan Yesus ini membangkitkan iman percaya kita untuk melakukan segala yang baik seturut dengan kehendaknya. Kebangkitan Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa apa yang telah dikatakannya sebelumnya tentang kebangkitannya dari kubur pada hari yang ketiga kini benar-benar terjadi. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, pergilah para perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome
Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Kristus Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus menyempurnakan pengharapan iman kita akan janji Allah tentang kehidupan yang kekal. Terpujilah Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari kematian. Kiranya melalui Esta ini membangkitkan iman kami untuk melakukan yang baik sesuai dengan kehendak. Kiranya keluarga kami juga bangkit untuk melakukan firman Tuhan sebagai tanda kesetiaan kepada Kristus Yesus yang telah bangkit itu. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kami." Kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur meneguhkan iman dan pengharapan kita bahwa akhir dari perjalanan hidup kita di dunia ini tidak berhenti di dalam kematian, melainkan dalam hidup yang kekal. Oleh karena itu, tunjukkanlah kesetiaanmu untuk mengikut Yesus dalam perjalanan hidupmu di dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari dimainkan siang buku ini nomor 10 ayat 1 Thank you.
memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amanina, karena ini suasana Paskah, nanti kalau saya menyerukan Kristus Tuhan, amanina anak kami sekalian menyambut dengan Kristus telah bangkit. Kita siap-siap ya. Kristus Tuhan, Kristus telah bangkit. Kristus Tuhan, Kristus telah bangkit. Kristus Tuhan. Kristus telah bangkit. Ada lagi satu lagi. Kalau saya katakan Kristus Tuhan, virus corona lenyap. Itu nanti jawabannya amanannya dan anak-anak sekalian. Siap ya? Kristus Tuhan, Virus corona lenyap. Kristus Tuhan, Virus corona lenyap. Kristus Tuhan. Virus corona lenyap. Iya, kita rayakan dengan tepuk tangan bersama. Kita merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Yang biasanya kita diberi amanah berpaskah, yang biasanya tadi pagi kita buah-buah itu, tetapi sekarang kita satukan bersama ya. Tapi tidak mengurangi semangat kita karena Kristus Tuhan. Mana suaranya? Kristus Tuhan. Jawab lagi, Kristus Tuhan. Kristus apa? Virus corona telah lenyap. Kristus Tuhan. Nats khotbah kita di minggu Paskah ini akan saya bacakan dari dua nats, satu dari buah-buah hidup dan satu lagi dari ibadah biasa. Yang pertama dari Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat 31. Demikian bunyinya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kemudian dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari
ia berbalik. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari gubuk itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kristus Tuhan. Iya, Kristus telah bangkit. Itulah sukacita kita di Paskah ini. Meskipun kita merayakannya sekali lagi di rumah kita masing-masing, abang-abang dan juga anak-anak kami sekalian, tetapi Yesus dengan lembut mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu, damailah bagi kita." Amin. Kita bersuka cita karena Yesus setelah dia bangkit dari kubur, meskipun ada orang yang tidak percaya, seperti si Thomas yang diberitakan di dalam nafsu ini, dia tidak percaya sebelum dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus itu telah bangkit. Dan itulah Thomas. Dan banyak sekarang, ya, banyak sekarang orang Kristen yang menjadi Thomas tidak percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Tetapi kamu aman, kamu ingat, kamu anak kami sekalian, sekalipun Yesus tidak kita lihat, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Itulah sapaan dari Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi kami, meskipun kita tidak melihatnya. Dan itulah kebahagiaan kita di ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita percaya Yesus itu telah bangkit. Kubur itu telah kosong. Karena apa? Karena kuasa Tuhan betul-betul bekerja. Kuasa Tuhan itu betul-betul membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Dan itulah yang membuat kita menjadi orang-orang pemenang. Kalau Yesus bangkit, Yesus menang, maka kamu, saya, kita semua juga menjadi seorang pemenang dalam kehidupan kita. Amin. Termasuk melawan kebosanan, termasuk melawan kegelisahan, termasuk melawan kekhawatiran kita, karena kita sekarang physical distancing, ya, jaga jarak fisik karena wabah virus corona. Tetapi itu tidak mengurangi iman kita, ya. Yesus datang menyapa kita damai sejahtera. Yesus mau, Allah mau, supaya kita masing-masing di rumah merayakan Paskah. Jumat Agung juga kita di rumah, Bulan Lahor juga kita di rumah, Paskah ini juga kita di rumah. Dan ini juga sekaligus menjadi sapaan untuk kita amanah di wabah COVID-19 ini, supaya kita tetap stay at home, tinggal di rumah. Dan itu syarat, dan itu himbauan, dan itu perintah yang harus kita lakukan supaya kita tetap tinggal di rumah. Disiplin, ya. Hanya satu yang bisa melawan virus corona ini, kedisiplinan menjaga diri dan ketahanan fisik kita, ya. Ketahanan ketahanan kesehatan kita, dan imun kita harus kuat, kekebalan tubuh kita harus kuat. Itu katanya satu-satunya cara untuk menghilangkan virus corona. Jadi jangan hanya pada benar bohong, ya, jangan hanya pada benar bohong. Masih kalian ingat coba saya kemarin kita menghadapi virus yang lain, yaitu virus corona. Sekarang tambah lagi virus apa benar bohong, apalagi orang dia virus-virusnya toleran ratusan katanya, kan, padahal sebentar lagi kena dia. Jangan, ya. Ruas AKBP tidak ada, Pak KBP tidak ada. Jangan ada yang terpapar virus corona. Amin.
ya. Itulah kekebalan tubuh kita katanya. Dan jangan lupa untuk menjaga kekebalan tubuh itu selalu tetap katanya sabun tangannya kalau kita datang dari luar mau masuk ke rumah, ya. Mungkin kita tangan kita sekarang sudah mulai bersih, ya, sudah mulai bersih. Jangan ada lagi patah-patah mohon. Kalau kita patah-patah mohon, ingat. Nah, ini sudah dikatakan oleh anggota dewan, ya. Sudah dikatakan oleh anggota dewan. Prediksinya sampai September katanya. Sampai September. Siapa yang mau sampai September? Mau dia sampai September di rumah? Gak mau, kan? Saya juga gak mau. Orang itu juga gak mau. Nah, bagaimana supaya cepat? Jangan September. 1 bulan ini kita akan hilang. Tak apa. Kalau semua kita bersama-sama disiplin, ya, disiplin memotong, yang menghancurkan virus corona ini. Dan kita ingatlah, Yesus menyapa kita, damai sejahtera bagi kita. Yesus mau supaya kita damai, ya. Yesus mau supaya kita bersukacita. Yesus mau damai itu kita keluar rumah, kita bekerja, kita sehat, kita bebas dari virus corona. Itu adalah bagian dari damai sejahtera, bagian dari shalom, ya, yang diinginkan oleh Tuhan. Makanya melalui khotbah ini sekaligus saya minta kepada Amat Inang, saya sebagai pendeta menganjurkan jaga jarak, ya. Mari kita bertahan sebentar. Mari kita duduk di rumah sebentar. Kalau Amat Inang keluar, kalau membeli sesuatu atau karena bekerja, karena tidak memang harus ada yang keluar rumah, karena harus dia mencari nafkah. Kalau pulang ke rumah, cucilah tangan, bukalah pakaiannya, jangan masuk ke rumah, jangan terus makan dulu, jangan ada apa-apa. Oh lemak dia tumpang maisi sehat tuh katanya kan. Kemudian 1 jam lagi kau sudah diantar ke kuburan. Apalagi sekarang jangan ada yang mau makan karena virus corona yang beri, gak ada yang mengantar. Kami para pendeta ini pas nanti pakai pakaian apa namanya APD, alat pelindung diri. Kami tak ada jubah kami, ya kan? Jadi ngobrol kami nanti. Jadi kita nggak tahu siapa yang menunggu pendeta lembaga atau pendeta pahala, nggak tahu. Jangan nanti orang pengajuan usul pakai APD, ya kan? Jangan ada yang mau, ya, ngeri, ya kan? Kalaupun kita mati lewat virus itu lah, banyak menangis kita kan? Kita kan enak kan? Memang kalau kita kan sudah kita rasakan lagi. Tapi kalau ada orang menangis kita, keluarga juga ikut ini, ya kan? Ikut, semakin inilah, semakin ikut menangis. Baru nanti mau penguburan, udah lahir ya, selamat lahir ya, apa lahir ya, dan kabar lahir ya, sudah diampun, ya kan? Ini lucunya. Jadi jangan ada yang mau mati virus corona, ya. Ngeri loh, ternyata virus corona lagi ampun lah. Kadang-kadang diantar cuma orang baru ditahan seperti itu, aku ngeri kali. Jadi janganlah, ya. Pokoknya kita jangan ada yang mau mati karena virus corona. Amin. Jangan amin. Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Ya, virus corona sudah lenyap, itu jawabannya. Kristus Tuhan. Nah, itu. Jadi itulah damai sejahtera. Percaya kita kepada Tuhan. Percaya sekalipun mata kita tidak melihat Yesus itu, tetapi itu Yesus itu ada sekarang rumah demi rumah, ke rumahku, ke rumahmu, ke rumah kita menang datang dia. Pilihannya berdiri dengan dan telepon. Kita beryesus itu berpaskan yang lain. Kalau di gereja soal pakai pakaiannya, pergi ke salon, pergi ini di rumah, tidur-tidurnya, ya, sampai begitu dikatakan oleh Yesus. Pokoknya kalau datang Yesus sekarang kita lihat yang berlipat tangan, ya. Sekalipun namanya kita tidak memakai batik yang mahal itu, sepatu yang mahal, baju yang mahal. Sekalipun ibu-ibu yang dikasih Yesus tidak pergi ke salon, masak, ya, hanya bersisir doang, ya kan, tidak pakai kebaya, sudahlah. Begitu yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Hatimu yang selalu tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Kristus Tuhan. Oleh karena itu percaya kita kepada Dia. Karena kebangkitan Yesus ini adalah kebangkitan kita, kemenangan kita. Percayalah. Oleh karena itu saya ajak kita semua, kiri kanan, Amat Inang dan anak-anak, mari salam katakan selamat Paskah. Ayo salam semua kita bersama. Selamat Paskah. Iya. Katakan Kristus
dia bisa selamat membela cuci tangan, ya kan? Apa itu ya? Siapa-siapa ada yang ragu-ragu. Kan dari antara kita ini ada yang ragu-ragu, ya kan? Mungkin jangan-jangan karena takut dari dia penyalam istrinya juga tidak mau. Betul kan? Betul nih. Kalau virus corona dia setelah ada virus corona ngomong, ya kan? Mana kaki, jangan seperti itu. Pokoknya di dalam Yesus jangan ada yang takut. Yang penting kita disiplin menjaga diri kita. Amin. Kristus Tuhan. Iya, kita harus selalu tetap semangat. Ya, semangat kita, mari kita bersama-sama dengan pemerintah kita semangat untuk melawan virus corona ini. Karena katanya ini kemarin kami baru Zoom meeting, pertemuan melalui Zoom ini, ya, melalui Zoom. Dikatakan di situ bahwa virus corona ini sebenarnya mematikan, tetapi dia lemah dan tingkat kematiannya juga tidak terlalu parah. Masih jauh lebih parah demam berdarah. Karena sekarang ini demam berdarah, hati-hati. Jadi tetap lagi mungkin ada pengasapan ya, kita siap-siap. Lebih parah demam berdarah, ya kan? Kalau demam berdarah kita harus pergi lagi, cari lagi sub B1, apalagi B1 sekali sudah susah dicari, ya kan? Bikin jus jamurah, bikin inilah susah. Lebih mematikan kok ini nyamuk itu daripada virus corona. Virus corona ini tidak seberapa. Yang dia tangkap itu kalau kita ini ada penyakit bawaan, makanya kita jangan mau sakit, aku juga mau lagi sakit. Sehat-sehat kita ini semua. Amin. Itu jaga kekebalan tubuh. Itu katanya yang dihantar. Ini yang membuat orang mati. Ini virus corona ini bisa dia kita tanggulangi. Ada saja yang karena dia tidak kita lihat, karena dia sangat kecil. Ini gampang dia menyebar. Jadi janganlah dulu ya, jangan dulu kita harus selalu tetap menjaga diri yang benar di rumah. Kalau ini mau segera selesai, kita HKBP kita remaja harus memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kalau semua gereja dan masyarakat di sekitar kita ikut memutus itu, jangankan bulan September, bulan April ini sudah selesai semua. Amin. Itulah sukacita kita. Yesus bangkit membuat kita memberikan kita kemenangan, memberikan kita sukacita yang berlimpah. Sekali lagi, Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Saya katakan Kristus Tuhan, virus corona sudah lenyap. Kristus Tuhan. Virus corona sudah lenyap. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Kau Bapa. Itu yang kami rayakan di Paskah ini. Sekalipun kami rayakan itu di rumah kami masing-masing karena wabah virus corona. Tetapi kami bersyukur Tuhan karena melalui kesempatan ini, inilah kami jemaat yang ikut menang merayakan Paskah itu bersukacita di rumah kami masing-masing. Rumah itu adalah gereja kecil dan dari situlah kami Tuhan menerima berkat yang berlimpah. Berkatilah kami pribadi dan pribadi, keluarga dan keluarga. Biarlah kami bersukacita di Paskah ini, sekalipun kami tidak bisa datang di gereja. Kami hanya mengikuti ibadah online di Paskah ini, tetapi tidak mengurangi iman kami kepada berkatilah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dan juga tetangga mereka yang jangan ada yang terpapar virus corona. Jika ada Tuhan jemaatmu ada tetangganya yang terpapar virus corona, Tuhan jaga yang berlimpah. Ya Allah Bapa di surga, kami ikut serta memutus mata rantai virus corona ini melalui kedisiplinan kami menjaga diri dan juga untuk menjaga kekebalan tubuh kami. Terpujilah Kau Allah. Berkatilah kami yang sakit telah sembuhkan. Jangan ada dalam Tuhan dari antara kami yang jatuh sakit, supaya kami sehat semua. Dimanapun jemaat berada, dari wilayah Yerusalem sampai Epata dan juga semua sekutu dan anak kami seluruhnya yang sampai sekarang masih belajar di rumah dan juga masih bekerja mungkin dari rumah. Tuhan dapat memberkati. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena kami Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya. Dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan tadi. Kami memohon kasih dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepada-Mu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
disertakan Tuhan Debatara bogina Tuho jala asima rohana midaho, didapatkan Tuhan Debatara bogina Tuho jala